halo, swastiastu semuanya. Swastiastu. Salam sejahtera untuk semua, salam kebangsaan. Kita ketemu lagi para pemirsa Bali Avatar Channel ya. Hari ini kita seperti kita sampaikan sebelumnya, tetap melanjutkan tentang tourism. Ada obrolan yang kemarin belum tuntas dan kita sudah coba untuk diskusikan awal, dan hari ini kita kembali. Saya bersama Avatar Yoda kolaps dengan Bapak Mangku Nyoman Kandie, ya, seorang praktisi pariwisata yang sudah malang melintang, yang dengan jam terbang yang relatif sudah tinggi ya Pak Man ya, jadi sudah kemana-mana lah. Bahkan beliau kan sudah, seperti saya sampaikan minggu lalu, itu mantan ketua HPI ya, Himpunan Pramuwisata Indonesia di pusat ya. Oke, jadi hari ini kita akan lebih fokus kepada strategi quality tourism ya. Quality tourism Bali pasca pandemi 2020. Karena apa? Ada sebuah diskursus tentang mass tourism versus quality tourism. Nah, jadi kita tentu ini juga masing-masing pihak memiliki argumen, tetapi tentunya kita ingin melihat sekarang dari satu perspektif dari Pak Nyoman Mangku Kandie ya, yang memang sudah malang melintang di dunia pariwisata, tentunya juga memiliki sebuah sudut pandang yang pantas kita dengar ya. Oke, seperti itu awal kita buka awal ini. Jadi mudah-mudahan nanti ini juga semua akan menginspirasi dan juga memberikan insight bagi kita semua dan juga bagi para pengambil kebijakan. Oke, saya langsung mulai saja ya, Avatar Yoda, kepada Pak Mangku, Pak Nyoman Mangku Kandie ya. Silakan. Baik Pak Mangku, ketemu lagi nih. Penapi gatra kena sehat? Becet Oji. Oke, semua sehat mudah-mudahan ya. Baik Pak Mangku, yang ingin bertanya satu pertanyaan dari kami ya, dari Bali Avatar, yaitu tentang quality tourism. Jadi mungkin nanti beberapa diintroduce dulu sedikit kepada teman-teman yang mungkin ada juga sedikit masih perlu sedikit elaborasi sedikit lah tentang apa sih sebetulnya quality tourism dan apa itu mass tourism, kemudian kebaikan kelemahan masing-masing. Silakan Pak teman Mangku. Swastiastu pemirsa, Swastiastu. kami yang dihormati, salam kenal Bidang Mangku Kandie, praktisi pariwisata Bali. Kembali kita ngomong quality tourism. Kalau kita ngomong kualitas, pariwisata yang berkualitas, barang tentu kita harus menyiapkan infrastruktur yang berkualitas, semua produk yang berkualitas. Bagi Titi yang sangat setuju sekali ketika Pak Koster dan Pak Cok Ajo running sebagai gubernur dan wakil gubernur, beliau telah menetapkan visinya, yaitu Nangun Sat Kerteh Loko Bali. Itu sudah quality tourism sebenarnya. Nangun Sat Kerteh Loko Bali itu kan mengangkat lokal-lokal Sat Kerteh itu sendiri. Jadi yang kutip dari pernyataan Profesor Ajo bahwa quality tourism ini harus mulai dari penghider-ngider. Konsepnya penghider-ngider itu sudah dicanangkan jauh sebelumnya oleh para leluhur kita, termasuk dengan penghider-ngider. Misalnya timur, dewanya Iswara. Itu wilayahnya pasti Karangasem kan, Karangasem dan Tugu. Nah, itu bisa dijabarkan dalam implementasinya harus sebagai spiritual tourism. Karena arahnya di sana, Ido, Betaro, Lampuyang, dan Besakeh, itu harus the spirit of Bali ke sana. Itu sudah ke quality. Kemudian kalau kita ke utara, itu kan Batur. Itu Dewa Wisnu. Utara kan Dewa Wisnu, uripnya 4. Itu harus kita mempertahankan danau, namanya Danau Kerteh. Danau Kerteh udah ada di sana. Jangan sampai dirusak. Semua prasarana tourism dibangun di sana. Itu harusnya tempat persinggahan. Zaman Belanda sudah dipikirkan bahwa Kintamani itu bukan destinasi. Itu stopover gitu loh. Tapi sementara ini kita lihat kan pembangunan merusak sekali di sana, ke tebing-tebing itu kan sudah tidak elok lagi dipandang mata itu loh. Nah, itu kalau bisa itu harus dikembalikan itu. Kemudian ada istilahnya Pasimo itu ke barat. Yang disebut barat itu adalah Jembrana kan. Ada Tabana, adalah penghasil bahan makan. Itu dewanya Sangkara dan Mahadewa. Nah, harus ke sana itu harus bersifat agriculture tours dia, everything about agriculture ke sana ke barat. Karena di sana adalah pusat daripada produksi pangannya Bali ya. Makanan ada di sana.
Sedangkan kalau kita ke selatan, Cloud Cove itu Rudra. Rudra itu adalah dapurnya Bali. Makanya rumah Bali, pintu rumah Bali pasti Cloud Cove. Karena dewanya Rudra. Paon. Ya, pasti di samping itu ada Paon. Kan? Nah, kebetulan posisi di sana itu adalah gerbangnya Airport Bali. Itu the gate of tourism-nya kan di sana di Badung. Kalau kita ngomong dari Bali Tengah kan Cloud Cove dari itu. Cloud Cove ya. Kalau itu apa bahasa Indonesianya itu ya dari selatan. Barat Daya, Barat Daya. Barat Daya lah. Itu kan Barat Daya. Nah, di sana Badung lah, cocok lah Badung membangun infrastruktur di sana. Karena Badung itu adalah tukang masaknya, dapurnya Bali ada di sana. Semua hasil produksi daripada Mahadewa ke barat, ikan, bahan pangan semua dimasak di Badung. Makanya dalam konsep Bali wajar setelah masak kita namanya Mosaiban Yadnyosese. Jadinya PAD yang dia dapat oleh Badung itu wajar dia Mosaiban ke kabupaten-kabupaten lain gitu konsep. Nah ini sudah mengarah ke quality itu loh. Nah kemudian kita di Anyar dan Klungkung kan ada di Bali Tengah nih dengan Bangli. Itu penatarannya. Wajarlah Ubud menjadi cultural centers karena dia di penataran, pusat seni budaya. Mapping seperti ini harus dipertahankan, jangan semua membangun bintang hotel 5 semua tidak memikirkan pemberdayaan. Padahal dalam pengidar-pengidar konsep Bali sudah diatur demikian begitu. Itu kita harus kembali komit sekarang. Aturan kan sudah banyak. Sekarang kan implementasi kadang-kadang. Kita tuh kalah di implementasi dan kontrol dan evaluasi gitu loh. Tata kelola. Dari dulu kita kan mendengungkan bahwa Bali itu harusnya dia single island manajemen gitu. Masalahnya kita bandingkan diri ke Singapura gitu loh. Dari Singapura sawah aja ada, kenapa sih Bali harus dibandingkan ke Singapura gitu? Apa dikit kiblat kita ke Singapura kok lucu sekali, orang sudah ada budaya, dia teknologi gitu loh. Kenapa kita harus selalu menghubungkan diri dengan Singapura walaupun sebuah pulau gitu. Yang penting kita cocokkan diri kita itu adalah dengan negara Bhutan. Saya senang sekali dengan cerita Nepal dan Bhutan itu. Dia mau mengandalkan index of happiness gitu. Selama warga mereka bahagia dan happy, tourism itu bukan tujuan. Seperti saya bilang, tourism itu adalah bonus. Tourism itu adalah alat, salah satu cara mensejahterakan masyarakat gitu loh. Terkait dengan tourism, dia bisa merusak, buat apa kita butuh tourism begitu. Seperti sekarang 9 bulan kita tidak kena COVID, kok tidak ribut masyarakat Bali? Ini sebenarnya titik awal kita menerapkan quality gitu loh. Kok tidak ada 9 bulan, ini kan ujian bagi COVID. Bahwa kita harus kembali ke sejatinya Bali sendiri. Nah sekarang kan tergantung pemegang kebijakan. Mau nggak di Bali di restart lagi gitu, jadi tidak data ulang. Sementara ini hotel-hotel yang sudah berkelas ke sini kita kan bangga. Kemarin Raja Salman tinggal di sebuah hotel yang harganya 100 juta, kan luar biasa. Ada Four Seasons Resort, ada Four Seasons sayang Obama tinggal di sana 80 juta per malam kan. Tidak semestinya yang mahal itu tidak mendatangkan turis. Sama begini Gus Haji, kita punya apel. Di Pasar Badung apel itu cuma Rp1.000, tapi bawa ke Matahari di Pak Mansur harganya bisa Rp5.000 loh. Padahal barangnya kan sama. Barangnya sama loh, apel. Sama dengan kopi di Starbucks 100.000 per cangkir, walaupun di warung kita dapat 1.500, kenapa bisa gitu loh? Terus why people come to Starbucks kan gitu? Nah kalau kita tidak sendiri yang membikinkan package apanya berkualitas ya siapa lagi? Semua kembali ke kita. Kita sudah diuji. Packaging ya. Ya, kita kan sudah diuji oleh COVID 9 bulan, turis kita juga survive kok. Nah, yang saya sangat sedih kan sebelum COVID kan sampai dijual kamar, harga homestay saya misalnya 400.000. Kok bisa hotel bintang 2 jual 150? Gimana model ini? Nah itu sebabnya solusinya adalah mau moratorium. Homestay tidak mesti murah-murahan, bukan barang murah loh homestay itu. Homestay itu hidup dengan manusia di dalamnya yang belajar budaya. Kalau memang bagus ini modalnya, homestay adalah pemberdayaan masyarakat. Dan SDM-nya dikelola dengan baik budayanya, orang akan tidak keberatan bayar 2 juta per malam di homestay, karena dia dapat budaya gitu loh. Lama ini kan dianggap, homestay itu barang murahan. Ya. Kita kan tidak pernah begitu. Baik.
Itu dari Baik, introduksi. menarik sekali Pak Mangku Kandia. Terima kasih. Jadi dari penjelasan Pak Mangku Kandia tadi, saya menangkap ya tadi memang ada sempat sedikit sinyal terganggu, tetapi secara keseluruhan gagasannya sudah saya tangkap semua. Jadi pada intinya adalah quality tourism itu sebetulnya konsepnya seperti yang sudah dicanangkan oleh gubernur sekarang itu, Nangun Satkertilo ke Bali, itu sebetulnya salah satu bentuk dari quality tourism ya, konsep-konsep asli yang sebetulnya sudah sejalan, sudah inherent dengan konsep quality tourism tadi. Dan kemudian dari penjelasan dari teologi Hindu tadi, teologi Bali khususnya yang khas pengider-ider dan kemudian dengan berbagai arah tadi, itu kan sudah menunjukkan secara konseptual, secara konsepsional kita memiliki konsep yang sebetulnya sudah sangat menarik, sangat eksklusif. Dalam arti eksklusif itu khas sekali, tidak dimiliki oleh tempat lain. Dan itu menjadi sebuah keunggulan sebetulnya dari Bali. Kemudian yang kedua tadi saya lihat adalah tampaknya ada kecenderungan dalam mass tourism itu Bali terlalu dijual murah gitu Pak ya. Jadi salah satunya packaging harus menjadi PR kita. Bagaimana kayak tadi Bapak bandingkan Apple di sini dengan Apple di pasar dengan di mart yang besar. Kemudian kopi, secangkir kopi di warung kopi dengan di sebuah gerai mahal yang sudah mendunia, itu menjadi PR kita bersama. Dan ini menarik sekali. Dan saya sekarang silakan Avatar Yoda, silakan mungkin ada pertanyaan untuk Pak Mangku Kandia. Oke, silakan. Ya, swastiastu Pak Mangku. Saya sendiri dapat update info dari Pak Wisnu Tama ya, Menteri Pariwisata seminggu yang lalu. Jadi bahwa Bali itu kan based on budaya seperti itu Pak ya. Apalagi yang Pak Mangku tadi sampaikan di awal rekaman bahwa yadnya untuk pariwisata Bali itu besar sekali gitulah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau Pak yang podcast yang lalu kan Pak Mangku nggak setuju kalau kita diuber sama jumlah orang plus jumlah uang, kira-kira kenten ya Pak ya. Jadi kalau perbandingan kita dengan Vietnam aja kan tahun lalu berdasarkan data kita kalah jumlah. Tapi menarik yang Pak Wisnu Tama sampaikan, di Australia itu quality tourismnya dia pengunjungnya di bawah Indonesia, di bawah Bali ya. Tapi revenue dari pariwisatanya 50 billion US dollar, sedangkan kita cuma 20 billion US dollar. Nah, untuk bisa quality tourism seperti yang dikembangkan sekarang di Pulau Komodo, itu kan harus ada konektivitas, ada budaya eventnya cukup, bla 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 seperti itu. Nah, kira-kira dari Pak Mangku Napi kekuatan strength Bali untuk bisa quality tourism, kira-kira begitu Pak? Ya, Bali ini kan terkenal sebuah pulau ya, sebuah pulau di dunia yang bagi orang Amerika, NASA dari bulan dia bilang tuh aneh Pulau Bali. Bilanglah cuma orang Bali yang bisa nyetop airport, menutup airport area Nyepi. Pada waktu sebelum Nyepi, orang Bali berjalan berkilo-kilo menuju samudra. Gitu. Itu tidak ada di sebuah pulau yang lain. Karena Napi, Pulau Bali ini kan sangat inline ya. Nama pulaunya Bali, sukunya Bali, budayanya Bali, anjingnya Bali, buahnya Bali, semua Bali. Bandingkan dengan Pulau Lombok, nama pulaunya Lombok, sukunya Sasak. Pulaunya namanya Jawa, sukunya Betawi. Tidak ada seperti di Bali, sebuah pulau di dunia begini. Itu sebenarnya strength kita itu tidak ada, nothing to compare loh Pulau Bali ini. Bayangkan di Pulau Bali punya sistem banyak ya, punya sistem soro macam-macam. Ini sebuah kekuatan. Jangan perbedaan itu kita bermusuhan sebenarnya gitu. Tatanannya ini sudah diterima. Bayangkan pulau ini kan dibangun oleh para maharishi yang sakti-sakti dari Jawa ke sini. Datanglah Resi Markandia, Resi Agastya, Mahal Ido Prano Sakti Gaurau. Kan tidak sembarangan orang beryoga di Pulau Bali. Dan gunungnya pun pada zaman Siddhartha dikatakan bahwa bongkahan Gunung Semeru, puncak Semeru dibawa ke Bali menjadi toh langkir gitu. Luar biasa. Cuma yang penting kita poles sekarang adalah storytelling-nya ini, ya storyteller. Ini banyak para guide teman-teman saya tidak paham mengenalkan Bali gitu loh. Bahwa orang ke Bali itu belajar kehidupan karena di Bali punya tujuan, orang-orang Bali itu punya tujuan hidupnya. Kadang-kadang orang sono di Amerika tidak ada tujuan dia punya hidup. Kita kan punya tujuan. Tujuan kita sudah jelas dalam Hindu. Moksatra Jagadita ya caiti dharma, sudah jelas kita punya tujuan gitu loh.
Artinya kehidupan yang balancing, baik ini skala intangible dan tangible. Gitu. Artinya kembali lagi masalah pricing dan kualitas itu kan tergantung kebijakan pemerintah. Gitu. Kalau pemerintah mau bahwa orang yang datang ke Bali harus beli tiket $200 per hari, why not? Itu kan menjadi orang penasaran. Sama dengan di Galapagos, melihat kura-kura yang besar, ya, itu mereka harus ngantre. Maksimum orang harus 50 orang. Mau nggak di Bali dibatasin? Bahwa sebulan Bali ini perlu tulis 200.000 gitu loh. Bagi mereka yang punya uang, datanglah ke Bali gitu. Jangan diobral, murahan gitu loh. Ini kan obral nih kita. Gara-gara nyampe target. Buat apa cari target? Uang nggak ada. Maaf aja, ada wisatawan datang ke Bali cuma kencing aja, habis itu selesai. Beli canang pun nggak boleh hidup. Bayangkan tiap hari kami harus beli canang, ya, masuk segah. Memelihara alam ini. Belum hari raya Kajang Klion, Purnamo, belum Dumpak Landau. Kami itu lakukan dengan tulus. Makanya buahnya adalah turisme itu wajar, itu buahnya itu. Barangkali itu pandangan dia. Jadi prinsipnya kembali, ya prinsipnya tuh Haji, in short kembali lagi ke misinya gubernur dan Pak Wakil itu udah benar itu, nangun sakti lo ke Bali, ayo implementasikan dengan benar gitu loh. Ya betul. Jadi tourism atau pariwisata di Bali itu kalau kita pahami tadi adalah ini hanya sebuah konsekuensi logis dari terpeliharanya kultur kita. Ya, jadi ini bukan kita ingin menjadikan Bali ini sebuah komoditas, sebuah katakanlah yang kalau pendekatannya hanya komoditas bahwa Bali ini harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk mendapatkan revenue dan income sebanyak mungkin, maka dampaknya adalah mass tourism tadi, ya. Tapi kita ingin bahwa ya, kita memang tetap hidup as we are, ya, as we used to be, ya seperti kita selama ini, dan kemudian kita keantikan dan keunikan itu muncul sendiri karena memang Bali ini nothing compares, ya, nothing compares, tidak ada duanya gitu di dunia ini, keunikan Bali ini. Nah itu sepertinya yang saya tangkap dari pandangan Pak Mangku Kandil tentang bagaimana pariwisata yang ideal di Bali ini yang harus kita kembangkan. Nah salah satu tadi Nangun Satkertila ke Bali itu adalah memang konsep yang memang sudah ada dari dulu, kemudian kembali diangkat, ya, dijadikan sebuah acuan dalam membangun Bali, ya. Saya pikir begitu. Jadi menurut kami menarik sekali, ini konsep yang memang perlu diimplementasikan secara konsisten, ya, secara konsekuen, dan juga nanti perlu didiseminasikan kepada seluruh stakeholders, ya, agar bisa ada satu pemahaman. Seperti itu menurut saya yang saya tangkap. Silakan Pak Taryoda, mungkin ada pertanyaan lagi yang bisa ditanyakan kepada Pak. Yang saya dengar juga Pak Mangku seperti ini, Korea ini kan sudah mulai mempersiapkan pariwisatanya jauh daripada kita gitu ya, sehingga ekonomi kreatif yang mendukung pariwisata mereka itu boom saat ini gitu. Nah, teman-teman di API atau barangkali pemerintah daerah menurut Pak Mangku sudah lakukan ini nggak? Menurut pandangan, menurut opini Pak Mangku kan dia seperti apa kira-kira? Makanya Tiang kan setuju, perlu jadikanlah destinasi Bali banyak sebagai film gitu lah. Eat, Pray and Love kan sangat mendongkrak. Kedatangan Amerika tuh mulaunya hampir 6.000-7.000, tambahnya ketika film itu ditayangkan kan gitu. Harusnya di Pulau Bali, karena Korea kan mengandalkan film aja dia, sama K-pop. Nah, kenapa kita tidak rekonstruk? Kalau saya di Gubernur Bali, mungkin saya bikin kerajaan gel-gel dalam batu remong gitu loh. Direkonstruk lagi, cuma cerita aja beliau itu besar tapi peninggalnya tidak ada gitu loh. Coba bikin, karena dulu saya pernah di Korea 3 bulan, namanya kerajaan Silla itu yang abad ke-1 direkonstruksi oleh pemerintah Korea gitu loh, sehingga mendatangkan turis juga ke sana gitu. Nah, kenapa kita tidak tawarkan Bali ini sebagai spot film-film internasional? Gitu loh, sehingga kan kita kan indah sekali dengan aduh my god, Dursel Bali so cheap lah gitu loh. Orang kita sendiri yang bikin rusak, bukan orang lain loh. Because of we are gitu loh. Tolonglah, jagalah kami. Buktinya kami bertahan 9 bulan tidak ada COVID gitu loh. Tidak ada turis, sorry to say, kami bertahan dibandingkan dengan yang lain. Jadi begini,
kembali ke arah konsep Bali sebenarnya. Saya dulu kan tukang togok, Bu Haji. Biarkanlah saya jadi tukang togok gitu loh. Begitu ada turis ya jadi guiding. Dan saya dapat guiding ya saya tukang togok, kan begitu seharusnya. Sekarang kan banyak sekali kapal-kapal pesiar menawarkan anak muda Bali pergi ke luar negeri. Bali dikosongkan. Jangan salah kalau orang luar masuk Bali, karena tenaga kita banyak diperuntukkan untuk keluar. Terus dari pemuda Bali kemana? Mereka kan kehilangan roh jadinya budaya. Hilang, datang dari kapal 12 tahun Amerika juga bingung. Gitu. Nah, semacam itu. Makanya gunanya sekolah tinggi itu pariwisata di Bali ya, kan menyediakan tenaga untuk lokal, bukan diekspor gitu loh. Kan rugi APBN mensubsidi sekolah, terus tenaganya diekspor ke luar negeri semua. Terus kami di kampung tidak ada pemuda ajak ngelawar, ajak ngebak, ngebanten gimana ini? Ini jangan bikin sekolah kepenting negara luar gitu loh. Kami aja saya di desa Mas aja kekurangan nih tenaga, semua anak muda ke kapal, terus kami gimana nih? Ya, semacam itu rekomendasi. Ya, jadi Pemda Bali harus benar-benar dengarkan ini ya. Semua stakeholder yang di Bali lah harus reevaluasi kan kira-kira Pak ya. Iya. Padahal kita SDM cukup sebenarnya kita seperti itu ya. Cukup sebenarnya, makanya nyetak tenaga kerja utamakan Bali dulu. Jangan ribut. Orang luar Bali datang ke Bali, jangan begitu. Orang kita yang salah gimana? Terus kenapa kita tinggalkan pulau kita? Kan begitu, jangan salahkan dong orang luar datang. Kita aja pergi. kita aja nggak betah di rumah ya, orang datang ke pulau kita ya. Oke. Baik, jadi ini menarik Pak Mangku Kandya. Jadi paradigma yang dianut oleh Pak Mangku Kandya ini sebetulnya paradigma yang sangat unik ya. Dalam unik itu artinya tidak semua orang memahami seperti itu. Nah, oleh karena itulah makanya kita juga ingin agar bisa pandangan ini juga di-share melalui channel ini agar juga dapat mendapat respon dan bisa menjadi bahan diskurs yang menarik. Gitu, ya harusnya yang sekarang lagi merimain. Sekarang kan kasihan anak-anak yang naik kapal tidak bisa berangkat, akhirnya dia punya skill di desa, kan bengong dia. Begitu gajinya habis 9 bulan ya tidak bisa ngapain dia gitu loh. Bisa lah kita stop, tolong sekolah-sekolah negeri yang dibiayai oleh APBN gitu loh, berhenti mengirim tenaga kita anak muda ke sana. Oke. Pak Mangku, saya ingin sedikit mencoba berlatih nih kita nih, ceritanya berlatih diskurs ini. Jadi misalnya saya ingin mencoba sedikit secara internal kita mensimulasikan sedikit gugatan yang mungkin bisa diajukan. Misalnya gini, di sisi lain kita melihat negara lain secara terencana ya, by planning mereka merencanakan tourism ya. Jadi mereka ingin melihat bahwa tourism sebagai sebuah katakanlah salah satu sumber income juga, salah satu komoditas. Nah, bagaimana mungkin nggak kita mengkombinasikan antara pendekatan itu dengan pendekatan yang katakanlah kita ingin quality tourism berbasis budaya Bali, berbasis teologi Bali khas, berbasis apa yang memang kita miliki yang memang tiada duanya ini. Tapi bisa nggak dia di-compare? Artinya ada beberapa hal yang perlu by planning, tidak hanya by nature saja, tetapi juga by planning. Artinya bisa nggak sehingga juga nanti bisa di-optimize. Artinya di sisi lain ini juga bisa menghasilkan cukup banyak keuntungan, mungkin salah satunya finansial. Kira-kira menurut Pak Mangku, sementara pemikiran itu kalau mengcombine itu sejauh mana bisa dikombinasi, Pak? Bisa, makanya ada rasio tuh Haji, tata kelola namanya. Bilanglah di guide gitu. Harusnya pemerintah sudah punya pemikir 5 tahun tamu-tamu apa yang datang ke Bali. Kita kan serba alami. Dulu 10 tahun pemerintah tidak merencanakan tamu Rusia. Tiba-tiba charter flight datang. Akhirnya teman-teman kami jual sepeda motor belajar bahasa Rusia. Ya, betul. Sudah ada rancang semua nih. Tiba-tiba datang China. Akhirnya yang datang dari Sumatera. Orang Bali tidak ngerti, langsung tidak ngerti. Ya, seperti kita bahas zaman dulu sama Ratu Prabuddha ya. Betul kan, zaman Ratu diundi kan begitu. Ya, betul. Itu masalah kita dulu, problematika. Ya. Harus perencanaan tuh Haji, harus perencanaan. Kira-kira punya prediksi, maka bolehlah kita meng-hire konsultan asing gitu loh. Kira-kira 10 tahun kali turis apa yang Bali inginkan. Jangan semua turis masuk ke Bali, kan tidak mesti semua, tidak ngerti, menikmati gitu loh. Misalnya kalau budaya, ayo market mana, negara-negara mana yang tertarik, kan harus ada survei ini oleh akademisi, ada research.
realisasi, ayo kita arahkan gitu loh. Jangan semua ditarik semua negara, kan nggak sama, jadi pemikirannya masing-masing punya kepentingan yang begini, pentingnya adalah begini itu aja. Kita ini Bali kita bangun oleh para leluhur budaya. Ayo orang-orang di luar Bali yang ke Bali hargailah Pulau Bali, hormatilah Pulau Bali gitu loh, jangan diubah-ubah Pulau Balinya. Jangka paling keras kemarin, kok ngomong halal tourism di Bali gitu loh. Bali itu sudah wisata budaya, ngapa kasih halal bihalal lagi gitu loh. Nah, benar. Halal. Wisata halal ya. Kalau ngomong kawan Islam yang datang ke Bali kan masakan Padang banyak tanpa diberitahu mereka menyesuaikan diri kan begitu. Iya, betul. Jangan kita mau aja ikut halal tourism, kok aneh-aneh. Lakukanlah itu di Lombok, karena kami kan sudah percaya Bali ini adalah 1000 pura, Lombok 1000 masjid, NTT 1000 gereja. Hargailah perbedaan itu, kan beda. Yuklah kawan-kawan yang luar Bali yang datang ke Bali, hormatilah Ibu Pertiwi Bali kami gitu loh. Betul. Kami menjaga dan orang Bali kok rela diinjak-injak, itu aneh sekali nih itu loh. Kitanya yang mau aja begitu, bukan siapa loh. Ya. Itu perlu kita transformasi, itu rubah gitu. Oke, baik. Mungkin Pak Trioda silakan, ada satu pertanyaan lagi. Yang terakhir mungkin Pak Mangku, jadi segmentasi 2021 quality tourism menurut Pak Menteri Pariwisata itu setelah dipelajarin, di riset, yang paling potensial ternyata justru USA, Amerika. Jadi Amerika itu kemampuan spendingnya bagus ya. Cuman ini benar-benar harus digarap, betul-betul di planning dengan baik, betul-betul di massive action gitulah, kira-kira semua stakeholder di Bali ini benar-benar full biar dapat quality tourism dari Amerika yang terbanyak tahun 2021. Menurut Pak Mangku seperti apa kira-kira? Dari Kementerian Pariwisata di Jakarta tidak melakukan keadilan gitu loh. Seperti saya ya, jadi ya 10 tahun saya menghandle craft tour ya, khusus seniman-seniman yang datang dari Amerika itu. Setahun itu grup saya itu 2 kali loh ke Bali untuk belajar membatik, belajar matung. Mereka bayar mahal loh. Tapi Kementerian Pariwisata tidak pernah tanya kok sama kita-kita yang begini gitu loh. Cuma itu aja orangnya gitu loh. Kenapa tidak di-expand? Ayo kita riset siapa sebenarnya yang bawa grup ke Bali gitu loh. Ya, pernah dihargai siapa ini bisa bantu yang... Pak, mudah-mudahan ya. Iya loh. Saya tidak pernah ditanya 36 tahun saya sendiri, hidup sendiri, nyari turis sendiri, memasarkan Bali sendiri. Menterinya ngomong, saya aja bisa jadi menteri ngomong begitu gitu loh. Kalau saya bisa ngomong kayak menteri gitu, orang menterinya tidak pelaku, dia cuma main televisi gimana? Dia kan orang televisi. Dia dengar mungkin bisikan dari penasehat-penasehatnya. Saya tuh Haji punya namanya Craft Tours dari Amerika, Illinois. Mereka bawa grup 25 orang, tinggalnya 10 hari. 5 malam di Ubud, 5 hari di pantai. Itu negara gunung konsepnya. Mereka ingin membandingkan kehidupan di Ubud sebagai pusat budaya dan pantai. Itu loh. Dan terumbu karang. Kita ini lengkap. Bali ini budget lengkap, komplit, negara gunung, apa ada konsepnya. Komplit, lengkap, sempurna. Yang itu mantan Ketua Umum Guides Indonesia, mantan Presiden Guide ASEAN, tidak pernah didengar oleh Pak Menteri, diundang aja tidak ngerti, habis pejabat udah dilupakan, kan begitu Indonesia ini. Apa yang kita lakukan? Yang satu-satunya Ketua Umum Guide yang bisa membawa konvensi guide dunia loh, zaman Jero Wacik 2009. 90 negara saya undang ke Bali untuk melihat Bali, belajar di Bali. Tapi orang sudah lupa kok. Lupa pemerintahan, lupa orang-orangnya. Harusnya Pak Menteri itu berterima kasih kepada Jack Daniel. Ya, Jack Daniel yang punya Discovery Tour. Dia sendiri, orang-orang asing banyak kok mempromosikan Bali. Tapi pemerintah kemana? Pernah nggak ngajak makan malam mereka? Pernah nggak kasih sertifikat mereka? Gitu loh. Nggak pernah. Tapi yang minta dalam avatar ini, jangan selalu proyek-proyek itu alasan pariwisata. Setelah perbaikan sing adil. Gitu loh. Apa dek pariwisata? Orang-orang yang sudah berbuat, kasih loh award. Istri saya banyak punya teman di Rumania, dia tinggal di Ubud 6 bulan, 7 bulan menulis. Saya punya teman dari Amerika, tidak pernah ditanya. Turis yang di Ubud hampir berapa orang stranded, tidak bisa pulang, saya kasih makan dengan uang kantong saya sendiri gitu loh. Terus pemerintah kemana?
Ya, sorry saya agak kesal sekali kadang ngomong tulis. Betul. Omongannya yang bisik-bisik tidak jelas Iya. gitu. Makanya pelaku pariwisata itu betul-betul orang pelaku. Sama dengan kepala desa, ketua desa wisata di Bali, ketuanya harus punya desa, jangan ngomong doang. Itu loh. Keren. Pelaku ini benar-benar. Selama ini kami kan di samping kan begitu saja, padahal secari kertas pun kami tidak pernah dapat. 36 tahun di tourism, sudah pernah kemana-mana. Mana tukang pembisiknya yang jelas-jelas. Ini kan salah bisikan semua nih semua. Kalau kita ingin, ya maaf saya agak keras, saya punya hak untuk bicara ini, mengkoreksi untuk kebaikan ke depan, gitu loh, Haji Marwat Avatar. Betul-betul bermanfaat bagi Iya. kita, ya, bahwa harus ada sebuah sistem recording yang bagus, atau katakanlah mencatat siapa-siapa saja yang sebelumnya pernah melakukan apa, ya, kemudian dari antara satu kabinet ke kabinet berikutnya, menteri ke menteri berikut, itu semacam ada ketika serah terima jabatan, bukan hanya serah terima jabatan saja dan kemudian ganti kebijakan dan sebagainya, tapi juga segala data. Nah, apalagi nanti zaman big data begini ya, yang seperti sering kita sebut ini big data. Jadi harus ada, kita track lagi, kita trace ke belakang lagi seperti apa sebetulnya sudah pernah dilakukan, dan sehingga ini memang perlu dikomunikasikan, Pak Kandia. Jadi saya merasa pantas juga, wajar Pak Kandia mungkin merasa kecewa. Ya. Iya tuh Haji, itu ini kan ini bagusnya Avatar ini sebagai otokritik juga, kasih pemasukan kritik yang konstruktif kan gitu Haji. Yeah. Kalau tidak yang disampaikan begini orang tidak tahu siapa sih mangkukannya, udah nobody knows gitu loh. Kita habis-habisan dulu ikut-ikut bangun pariwisata zaman Pak Diko, kita ikut zaman Jerowaci, habis menteri baru jangan lupa forget goodbye begitu kan. Malas jadinya. Oke. Tidak ada handover gitu, tidak ada handover jadinya. Mudah-mudahan Pak Koster sampaikan ke Pak Wisnu Tama. Jadi masih ada waktu untuk perbaikin gitu loh, menggali semua potensinya. Mudah-mudahan di master plan juga ini benar-benar dibahas. Ya monggo, Avatar Plan ini soal durasi lagi sekali lagi ya. Ya nanti bisa kita collab lagi Pak Mangku. Yang kemarin animonya bagus ya. Mudah-mudahan yang kali ini lebih bagus lagi. Ya. Pokoknya ini sudah Pak Koster sudah meletakkan konsep visi yang bagus. Nangun sak kertih loko Bali sad itu 6. Danau kertih, Jenano kertih, Atmo kertih, Samudra kertih, Wana kertih. Wana kertih. Ini kan konsep yang luar biasa. Ditambah cerita karena, tapi jangan dilupakan. Semua komponen alam semesta sudah ada. Ya, tapi jangan dilupakan apa namanya nih alamnya, periangan, pawongan, pelemahannya ini, pelemahan kita kalah ini, pelemahan. Sampah berserakan, bergantian telajakan telah dari toko seluler phone. Bisa pemerintah turun, ya telajakan itu jangan di seluler phone. Ciri kampung Bali kan telajakan ini bertelan gitu. Telajakan jadi teleponan. Ya seluler phone dipelihara, coba itu seluler phone saya yang sampai marah dengan berbekal pelihara. Kok seluler phone nih semua nih? Telajakannya mana? Di mana indahnya sampai episode tolonglah Pak Gubernur bantu nih lomba telajakan sekali-kali di Bali lah. Nah, kembalikan telajakan kami gitu ya. Baik, menarik sekali Pak Mangku Kandia dan Avatar Yoda, tapi kita karena durasi kita harus akhiri juga karena memang kita sengaja mendesain, membatasi agar setiap episode kita juga tidak usah terlalu panjang, tetapi sangat tajam, menukik, dan sangat langsung bisa menyentuh permasalahan intinya. Terima kasih Pak Mangku Kandia sudah kolaps dengan kita. Kita langsung tapi tim semua. Jadi untuk Avatar Yoda juga. Baik, semua pemirsa Bali Avatar, hari ini sekian dulu pertemuan kita. Jadi nanti silahkan kita diskusikan kembali di di comments dan sebagainya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk berlanjutan episode semua ini. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan salam Bali. Om Santi Om. Selamat malam. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes.
sunrise.